Jangan ditunggu dulu lah. Iya, Pak. Ya Pak, silahkan Pak. Ya, Iya, siap ya Pak. mau koreksi ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Selamat Mudah-mudahan jumpa. semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita berbicara masalah program sekolah penggerak. Ternyata memang sepertinya dunia pendidikan di Indonesia masih belum puas dengan kualitas yang diperolehnya. Untuk itu, berarti sebelum saya paparkan tentang sesuatu hal yang mengenai pendidikan, ini terpikir oleh saya apakah pendidikan dengan pembelajaran itu maknanya sama. Nah ini tolong sebelum dilanjutkan saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendidikan dan pembelajaran. Kalau Nanti menurut bisa saya, ya, silakan. kalau menurut saya pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan itu tidak hanya mengacu pada pembelajaran. Jadi pembelajaran itu masuk ke dalam pendidikan, Pak. Tapi kalau pendidikan itu tidak hanya memberi pembelajaran, tapi juga mendidik baik dari segi pengetahuan maupun akhlak. Itu menurut saya. Jadi pembelajaran notipo merupakan komponen dari pendidikan ya. Iya, Sebagian pendukung proses pendidikan itu pembelajaran. Setuju Iya. Pak. Tapi pendidikan yang sebenarnya adalah tentang apa nih, Gar? Pendidikan yang sebenarnya itu tidak hanya memberikan pembelajaran tadi, Pak, tapi juga mendidik bagian pengetahuan dan bagian Memberikan akhlak. teladan gitu ya, Bu ya. Iya, Seperti apa? Semboyan atau moto dari Ki Hajar Dewantoro itu iya, apa? Ingaso Lodo itu. Iya ya. Hikmadyo Mangunkarso Tuturi Handayani. Ya. Nah, untuk itu berarti kita coba saya mengarahkan kita berpikir atau membahas sedikit tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. iya. Nah, siap mungkin Ibu ya. Walaupun ada prinsipnya kita sudah tahu bahwa tadi juga sudah saya coba di awal pertemuan kita bahwa pendidikan dan pengajaran itu atau pembelajaran ya sekarang istilahnya itu sering dibagi bersama-sama. Sebenarnya kadang-kadang masyarakat awam mengajar itu katanya gampang jadi guru, itu tinggal buka buku, baca, tulis, simpan tulis, suruh anak niru aja cukup, udah ulang lagi. Padahal pendidikannya sebenarnya yang dinamakan pengajaran ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan tadi dibilang oleh Ibu tadi ya, bahwa itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anaknya baik lahir maupun batin, jadi bekal hidupnya nanti. Berarti selain pengetahuan yang harus mereka ketahui juga atau menguasai juga tentang sikap dan kepribadian yang dikehendaki oleh pendidikan itu sendiri. Iya. Ya, seperti halnya dalam tampilan sekarang ini, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu
terletak di luar kecapan atau kehendak kita kaum pendidik, atau tinggi oleh bakat atau apa namanya itu. Kalau dulu kita sering mengatakan bakat gitu. Nah, kekuatan kodrat ini yang bertumpu dalam sekolah pemberak itu adalah acuan awal dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah penggerak yang diprogramkan ini memang awalnya adalah mengacu pada huruf-huruf yang merah ini. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tidak lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuatan kodrat. Jadi pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Nah, istilah kalimat-kalimat ini adalah ujian dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin pada kesempatan mendatang kita akan membahasnya juga. Baik Ibu Bapak sekalian, sekarang tadi sudah kita ungkap sedikit tentang pendidikan. Perlukah tuntutan pendidikan itu sebenarnya? Tuntutan apa yang dimaksud? Di sini bisa kita lihat dalam tampilan, meskipun pendidikan itu hanya tuntutan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Maksudnya berarti mengacu pada kondisi atau kondisi fisik maupun psikologis anak, lingkungannya juga, lingkungan keluarga, atau yang mempengaruhinya secara pribadinya. Nah, untuk sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan kembali lagi ke dalam hal yang perlu Ibu Bapak bantu dari apa yang saya paparkan. Istilah dari ungkapan Ki Hajar Dewantara bukan ada dasar jiwa, yaitu menurut kodratnya sendiri dan belum. Ini saya perlu Bapak Ibu sekalian ungkapan ini lebih rinci saya jelaskan lagi. Itu berawal dari dipengaruhi oleh kondisi anak di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, mungkin istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli mempengaruhi oleh keadaan di luar diri. Ini berarti kondisi atau belum terkontaminasi dengan keadaan. Jadi ibaratnya seperti kertas dipengaruhi oleh teman, oleh keluarga, dan makanya dunia pendidikan yang kebersihan yang sucinya ada di anak itu, juga hal yang buruk mungkin yang maupun pendidikan pun punya gerakan yang keras lagi.
Wena. Mungkin Boy Vina. Tadi sudah Pak, saya Pak. Oh, saya belum kenal persis ibu. Padahal kita satu MGM. Untuk itu, nah ini ada jawaban approach. Anak yang dasar jiwanya digali mendapat contoh tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak tidak baik dasarnya juga masuk hutan. Tidak saja yang tuntut itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntutan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat yang mungkin bisa dipahami ya. Insya Allah. Tidak sedikit saya sengaja memilih topik ini untuk mengetahui dasar-dasar dari mana kita mulai melangkah sebagai fondasinya kita didik anak, di mana pendidikan yang dimaksud dalam istilah dasar jiwa tadi, yaitu yang tadi kita bahas, dengan kata lain keadaan jiwa yang dibawa oleh anak setelah hidupnya itu mengenal dasar jiwa yang dimiliki anak itu terdapat 3 aliran pendidikan yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Nah, ketiga aliran itu saya akan coba kemukakan di sini, yaitu yang pertama, anak yang lahir di dunia itu dimakan sebagai seperti yang dibahas tadi, seperti selembar kertas yang belum tertulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Jadi anak itu akan terjadi perubahan apapun bentuknya sangat terpengaruh oleh pendidiknya atau gurunya. Jadi kadang-kadang di masyarakat kalau ada anak jahat, siapa nih gurunya kan gitu kan. Kadang-kadang kalau kebetulan anak berkelakuan jelek itu biasa menanyakan siapa gurunya. Tapi kalau baik itu wajar namanya sekolah ini kan. Gitu kan. Nggak ada penghargaan berarti Pak ya? Ya kan makanya kita sering dijelaskan dengan pahlawan terberjasa. Nah, yang kedua mengenai hal tadi ada aliran negatif, maksudnya yang miring, berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Ini yang maksudnya yang keduluan ini. Keduluan ada pendidikan di luar formal atau luar gurunya yang bisa mengubah karakter anaknya yang prematur gitu ya. Nah makanya
Kita amati yang ketiga dulu. Ada aliran yang ketiga yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selektas yang sudah ditulis penuh, tapi semua tulisan itu curam. Curam berarti kan tidak jelas. Maksudnya bisa diperjelas oleh pendidik itu, dipertegas bentuknya apa, sikap ini baik atau jahat. Itu keseraman itu, makanya karakter anak belum muncul. Makanya itu hal yang mungkin menjadi garapan kita juga. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, mungkin waktu sudah 15 menit lebih, masih ada waktu ya, sebentar. Saya mohon waktunya sebentar lagi. Iya, Menurut konvergensi teori yang tadi saya katakan, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbincangkan lagi. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia atau bios, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Nah, berarti sampai di sini saya kembalikan lagi ke ibu-ibu. Dari yang anggapan pertama, yang intelligible ini, yang bagian berhubungan ke angan-angan atau pikiran intelek itu yang bagaimana kira-kira ya? Mungkin ada yang mencoba memberikan gambaran tentang ungkapan ini. Ada. Kalau tidak ada, mungkin ya ini menurut hemat saya berarti kecerdasan angan-angan ini adalah biasa anak waktu kelas di SD kelas 1, kelas 2 tanya, anak kamu nanti besar mau apa? Ada yang rata-rata menjawab mau jadi dokter. Banyak sekali anaknya yang mengatakan jadi dokter. Jarang sekali yang bercerita jadi tukang beca atau jadi seorang ustadz gitu. Tapi dokter mungkin karena lingkungan itu lebih dekat dengan kesehariannya. Mungkin waktu kecilnya dia sering sakit-sakitan atau sering melihat kenyataan di lingkungan kesehatan mungkin oleh bidannya atau apa gitu. Nah, ini mungkin yang dimaksud angan menurut pendapat saya. Terus pikiran intelek, maksudnya ada pikiran yang mempengaruhi, ada intelijensi anak, kepintarannya. Anak juga sudah bisa menjawab penasarannya, sementara sebelum diarahkan oleh orang dewasa atau guru, biasanya dia akan menjawab seperti ada sebuah mobil lewat, mobil merah. Karena anak itu memang waktu kecil cenderung senang sekali dengan warna-warna cerah atau merah, misalkan. Biasanya itu mobil dedek lewat, mobil A lewat gitu. Biasanya pikiran inteleknya gitu, bahwa yang dia katakan suka itu itulah dia punya dia. Itu menurut saya, Bu. Halo? Kirain udah ngatur semua. Sebentar lagi, Bu, semenit lagi. Nah, untuk itu karena memang waktu yang terbatas, jemaah kita ini
bahwa pada prinsip penggerak itu pada intinya kita sama-sama ingin meningkatkan kualitas lapangan kerja satu mekanik yang lainnya berhubungan dengan IT dimungkinkan untuk meningkatkan lagi itu sih. Terima kasih atas maka kurangannya bilahi taufik warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam